Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara pernah mendengar seorang berkata demikian, jangan batasi pekerjaan Roh Kudus. Kalimat ini sering diucapkan sebagai bentuk pembelaan ketika ada yang mengkritisi apa yang sementara terjadi dalam ibadah-ibadah Kristen tertentu. Bukan hanya di kalangan mereka yang biasa dikenal sebagai hamba Tuhan kalimat ini sering diucapkan, tapi juga di antara jemaat pada umumnya. Karena memang jemaat pun telah menelan mentah-mentah ajaran bahwa siapapun yang mengkritisi apa yang sementara terjadi dalam ibadah dianggap sedang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Kejadian apa saja yang dianggap pekerjaan Roh Kudus tapi ternyata adalah pekerjaan iblis? Perhatikan penjelasan dalam video ini sampai selesai agar saudara paham. Karena mungkin sekali peristiwa seperti ini terjadi juga di gereja atau komunitas rohani Anda. Saudara-saudara, banyak yang berpikir kalau ada orang yang dalam pelayanannya berdoa dengan menggunakan nama Yesus, mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab, maka sudah pasti dia adalah hamba Tuhan, meskipun dalam ibadah yang dia pimpin selalu ada kejadian aneh. Kejadian yang aneh ini justru diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Mengapa saya katakan aneh? Karena manifestasi semacam itu tidak pernah ditemukan dalam catatan kitab suci kita. Berikut ini saya akan memaparkan manifestasi aneh yang sebenarnya berasal dari setan namun diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus oleh oknum-oknum yang dikenal sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, berbahasa roh bersama-sama dalam ibadah bahkan tanpa penafsir. Berbahasa roh seringkali terjadi dalam ibadah-ibadah pada aliran tertentu. Berbahasa roh yang merupakan salah satu karunia Roh Kudus ini telah dianggap karunia utama yang dapat dijadikan bukti bahwa seorang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Mengenai karunia ini memang banyak hal yang harus dikritisi, seperti apa sebenarnya bahasa roh itu? Apakah bahasa roh itu adalah bahasa asing, bukan bahasa yang digunakan oleh orang yang mengucapkannya yang memang belum dipelajari sebelumnya? Dengan kata lain, bahasa roh adalah bahasa yang digunakan oleh manusia di berbagai belahan dunia seperti bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, dan lain-lain. Intinya adalah bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengarnya meskipun yang mengucapkannya tidak pernah mempelajari bahasa itu sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus Pentakosta di mana murid-murid berbahasa roh setelah menerima pencurahan Roh Kudus dan apa yang mereka katakan dapat dimengerti oleh pendengarnya. Perhatikan ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 4-11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi murid-murid mulai bicara dalam bahasa lain, bahasa yang tidak dipelajari sebelumnya, yang diberikan Roh Kudus untuk mengatakannya. Dan orang Yahudi dari segala bangsa menjadi bingung, karena mereka dapat memahami apa yang murid-murid katakan waktu itu, karena memang bahasa yang diucapkan oleh murid-murid adalah bahasa yang digunakan di daerah mereka.
Meskipun murid-murid berbicara dengan bahasa yang berbeda, namun isi pemberitaannya sama, yakni perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti dan tujuan pemberian karunia ini adalah untuk memberitakan kebenaran Allah atau memberitakan Injil. Berbeda dengan penjelasan barusan, sebagian orang menganggap bahasa roh adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti dan mereka merujuk pada ayat berikut ini. Pertama Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, apa yang terjadi pada saat peristiwa Pentakosta dan ayat ini terkesan bertentangan. Karena dalam peristiwa Pentakosta, bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti. Sedangkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa bahasa roh tidak dapat dimengerti seorang pun. Apakah ini artinya karunia bahasa roh itu ada dua macam? Atau di antara kedua kasus ini, manakah yang benar? Pada video-video selanjutnya akan saya bahas tuntas topik ini. Kembali pada poin pembahasan kita tentang orang-orang yang berbahasa roh dalam ibadah, bahkan secara bersamaan atau serentak dan tanpa penafsir. Pada kasus seperti ini, biasanya orang yang berbahasa roh ini dibiarkan terus berbahasa roh. Meskipun karena hal ini, ibadah tidak bisa berjalan dengan baik atau menjadi terganggu. Tidak ada yang berani menghentikan karena memang siapa yang berani menghentikan akan dianggap sedang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Apalagi jika pengkhotbahnya sendiri yang mengatakannya bahwa orang tersebut sedang mengalami lawatan Roh Kudus, jadi jangan diganggu atau dihentikan. Saudara-saudara, mengenai situasi ini, Paulus dengan tegas menyatakan aturan untuk jemaat Korintus tentang penggunaan bahasa roh dalam ayat berikut ini. Pertama Korintus 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, maka aturan yang Paulus tetapkan adalah dalam pertemuan ibadah, orang yang berbahasa roh hanya boleh maksimal 3 orang dan tidak boleh bersamaan melainkan satu persatu. Berbeda dengan ibadah-ibadah masa kini yang pemimpin pujian atau pengkhotbahnya malah mengajak jemaat untuk berbahasa roh bersama-sama. Hal ini jelas bertentangan atau dengan kata lain melanggar secara sadar aturan yang dicatat oleh kitab suci kita. Yang berikut, meskipun sudah mengikuti aturan maksimal 3 orang dan harus satu persatu, tapi jika tidak ada yang menafsirkannya, maka tidak boleh berbahasa roh dalam pertemuan ibadah dan harus berdiam diri. Yang terjadi pada gereja-gereja tertentu pada masa kini adalah orang yang berbahasa roh dibiarkan terus berkata-kata meskipun tanpa penafsir. Ini jelas melanggar kebenaran kitab suci. Nah, saudara, jika berbahasa roh bersama-sama dalam ibadah bahkan tanpa penafsir sekalipun telah terbukti melanggar kebenaran firman Tuhan mengenai aturan berbahasa roh yang dipaparkan oleh Paulus dalam pertama Korintus 14 ayat 27-28, lantas masihkah kita menganggap berbahasa roh bersama-sama atau serentak bahkan tanpa penafsir adalah pekerjaan Roh Kudus? Jika Anda masih menganggap ini pekerjaan Roh Kudus yang tidak boleh dihentikan atau dibatasi karena memang pengkhotbah, pendeta Anda yang mengatakan demikian, maka sesungguhnya Anda juga sedang menentang kebenaran firman Tuhan. Sebab bagaimana mungkin Alkitab bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam gerejanya? Pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jika demikian, maka berbahasa roh bersama-sama atau serentak dalam ibadah, bahkan tanpa penafsir sebenarnya adalah pekerjaan iblis yang dianggap pekerjaan atau manifestasi Roh Kudus. Tidak peduli siapa yang sedang atau sudah mengajarkan hal ini kepada Anda. Siapapun dia, jika dia mengajarkan ajaran ini dan menerapkannya dalam ibadah, maka sesungguhnya dia tidak sedang melayani Tuhan, tapi melayani iblis dengan cara menentang ajaran kitab suci.
Yang kedua, rebah saat ditumpangi tangan karena penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, tentang rebah setelah ditumpangi tangan oleh pengkhotbah atau pendeta ini dapat dengan mudah kita temui dalam KKR, dan peristiwa ini juga dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus. Katanya, ketika Roh Kudus menjamah dan memenuhi seseorang, maka manifestasinya adalah rebah. Tapi saudara, peristiwa rebah setelah ditumpangi tangan yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus ini ternyata tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali. Karena memang tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa jika Roh Kudus bekerja, maka dia akan membuat seseorang rebah. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat-ayat tadi membuktikan bahwa mereka tidak rebah setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, apa manfaat dari rebah setelah didoakan? Tidak ada. Malah mungkin sekali Anda bisa mengalami cedera jika Asher tidak sempat menahanmu ketika jatuh. Ada yang memberi argumentasi konyol bahwa rebah saat didoakan itu karena dosa orang tersebut terlampau banyak, sehingga dia tidak tahan akan kekudusan Allah. Tentang hal ini saya jawab, jika ada yang tidak rebah saat didoakan, apakah ini artinya dosanya lebih sedikit, sehingga masih bisa berdiri di hadapan Allah yang kudus? Ini jelas argumentasi ngawur. Nah, karena rebah setelah ditumpang tangan yang dianggap itu karena dijamah atau penuh dengan Roh Kudus ternyata tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali, maka sudah seharusnya pemahaman seperti ini ditinggalkan. Jauhkan manifestasi asing ini dari pelayanan Anda. Dan untuk Anda yang suka mendorong orang yang didoakan agar rebah, agar orang menganggap Anda sedang dipakai Tuhan, bertobatlah, karena kau sedang mempraktekkan apa yang tidak direkomendasikan oleh kitab suci. Jika ajaran dan praktek semacam ini tidak punya dasar kebenaran sama sekali, maka sudah pasti sumbernya adalah dari bapa segala dusta, yakni iblis. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap ajaran palsu yang sering dihembuskan dari mimbar-mimbar ibadah. Karena ajaran yang benar harus memiliki dasar kebenaran. Jika tidak, maka patut ditolak. Video kali ini cukup sampai di sini. Jika saudara ternyata masih menemukan praktek aneh yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus dan ingin saya membahasnya, maka silakan tulis di kolom komentar. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.